Kengerian yang biasa, memahami pikiran Hannah Arendt. Hannah Arendt, seorang filsuf politik, membuat dunia tercengang dengan konsepnya tentang banalitas kejahatan. Dia berpendapat bahwa kejahatan yang luar biasa seperti Holocaust tidak selalu berasal dari sifat jahat bawaan. Sebaliknya, kejahatan bisa muncul dari orang-orang biasa yang melepaskan tanggung jawab moral dan tidak berpikir kritis. Arendt sendiri menyaksikan banalitas kejahatan saat meliput persidangan Adolf Eichmann, seorang birokrat Nazi. Eichmann, yang bertanggung jawab atas logistik Holocaust, bukanlah monster yang haus darah. Dia justru tampak seperti orang biasa yang hanya mengikuti perintah dan birokrasi. Bagi Arendt ini adalah hal yang mengerikan. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang-orang yang tampak biasa, ketika mereka berhenti mempertanyakan perintah dan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Dari ruang sidang ke panggung politik, banalitas kejahatan di era modern. Sayangnya, konsep banalitas kejahatan ini masih relevan di era modern. Kita melihat kemunculan pemimpin kontroversial yang tindakannya, meskipun tampak biasa, berujung pada penderitaan dan ketidakadilan yang meluas. Mereka mungkin menggunakan retorika populis, menyebarkan berita bohong, atau memanfaatkan sentimen primordial. Tindakan mereka mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, bahkan mungkin populer. Namun, tanpa disadari, tindakan-tindakan kecil ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi, memicu perpecahan, dan membuka jalan bagi diskriminasi sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia. Wajah-wajah kesengajaan ketika pemimpin menyebarkan bencana. Sejarah penuh dengan contoh-contoh pemimpin yang tindakannya, meskipun tampak biasa, mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah di Kamboja, menerapkan kebijakan radikal yang bertujuan menciptakan masyarakat agraris utopia. Kebijakannya, yang didasarkan pada ideologi yang menyimpang, menyebabkan kematian jutaan orang melalui eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Contoh lain adalah Slobodan Milosevic, mantan presiden Serbia, yang retorika nasionalisnya memicu perang etnis di Yugoslavia, yang mengakibatkan pembersihan etnis dan genosida. Menghadapi gelombang kejut, dampak pada masyarakat dan politik. Banalitas kejahatan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan politik. Ketika masyarakat gagal mengenali dan melawan tindakan-tindakan kecil yang mengarah pada kejahatan besar, mereka menjadi rentan terhadap manipulasi dan tirani. Kepercayaan pada institusi demokrasi hancur, digantikan oleh ketidakpercayaan dan sinisme. Polarisasi meningkat, memecah belah masyarakat dan menghambat dialog yang membangun. Lebih jauh lagi, banalitas kejahatan dapat menyebabkan pembiaran terhadap ketidakadilan. Ketika kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, orang menjadi tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Membangunkan kesadaran, menavigasi lanskap politik yang kompleks. Dalam menghadapi banalitas kejahatan, kesadaran adalah senjata utama kita. Kita harus belajar mengenali tanda-tanda peringatan, retorika memecah belah, erosi norma-norma demokrasi, dan pembiaran atas diskriminasi. Kita harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan narasi dominan, dan mencari informasi dari sumber yang beragam dan kredibel. Pendidikan juga memainkan peran penting. Dengan mengajarkan generasi muda tentang bahaya banalitas kejahatan, kita dapat membantu mereka menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Refleksi, sebuah seruan untuk bertindak. Konsep banalitas kejahatan yang dikemukakan Hannah Arendt adalah peringatan keras bagi kita semua. Kejahatan bukanlah monopoli monster dalam buku sejarah. Kejahatan dapat muncul dari tindakan-tindakan biasa, dari ketidakpedulian, dan dari kegagalan kita untuk berpikir kritis dan membela apa yang benar. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melawan banalitas kejahatan. Kita harus berani bersuara melawan ketidakadilan, membela yang lemah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ingatlah, ketidakpedulian adalah teman dari kejahatan.